Dalam dunia industri dan organisasi, banyak macam kapital yang dapat kita temukan. Salah satunya human capital atau modal manusia. Sudah saatnya organisasi atau perusahaan mengubah cara pandang mereka terhadap aspek sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Apabila menginginkan perusahaan atau organisasinya menjadi lebih unggul dan semakin besar, untuk itu, sumber daya manusia yang juga disebut sebagai tenaga kerja saatnya diperlukan sebagai human capital. Human capital merupakan salah satu modal utama dalam perusahaan dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga, yang dapat dikelola dalam suatu proses yang pada akhirnya menghasilkan value creation bagi para stakeholder seperti pemegang saham, konsumen, karyawan. Human capital mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi. Sistem human capital adalah kerangka kerja yang digunakan organisasi untuk mengelola dan mengembangkan tenaga kerja mereka untuk memaksimalkan modal manusia mereka. Konsep utama dari human capital menurut Becker adalah bahwa manusia bukan sekadar sumber daya namun merupakan modal atau kapital yang menghasilkan pengembalian atau retur. Dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas, modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa menurut konsep Becker, karyawan merupakan modal dalam kegiatan investasi dari si pemilik modal. Dalam hal ini adalah pihak manajemenlah sebagai si pemilik modal. Sistem modal manusia mencakup berbagai proses dan praktik seperti rekrutmen, seleksi, onboarding, pelatihan dan pembangunan, manajemen kerja, kompensasi, dan perencanaan suksesi. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang taat dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat dalam peran yang tepat untuk mencapai tujuan strategisnya. Sistem sumber daya manusia yang efektif membantu organisasi untuk menarik dan mempertahankan bakat, serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, dan menyelaraskan kinerja karyawan dengan tujuan sebuah organisasi. Ini juga membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan keterampilan, serta memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang beragam dan inklusif. Secara keseluruhan, sistem modal manusia merupakan alat penting bagi organisasi untuk mengelola dan mengembangkan aset yang paling berharga. Human capital bukanlah memposisikan manusia sebagai modal layaknya mesin, sehingga seolah-olah manusia sama dengan mesin, sebagaimana teori human capital terdahulu. Namun, setelah teori ini semakin meluas, maka human capital justru bisa membantu mengambil keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitik beratkan pada investasi pendidikan, termasuk pelatihan dalam rangka peningkatan mutu organisasi sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Strategi human capital bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan secara terus-menerus melalui jasa atau produk yang selalu memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk memastikan kekayaan manusia di dalam perusahaan tersebut mampu menghasilkan produk atau jasa dimaksud, diperlukan proses pengelolaan atau human capital process. Berdasarkan tulisan Dave Aldrich, ada 4 kategori proses dalam human capital process, yaitu yang pertama adalah acquisition process, yang dimana itu adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan guna memastikan bahwa di dalam pelaksanaan strategi usaha, perusahaan selalu memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Development process adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan
untuk memastikan bahwa semua kekayaan manusia yang sudah berada di tempatnya akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki setinggi-tingginya. Di dalam proses ini, didesain dan diimplementasikan dengan beberapa sistem human capital, terutama sistem pembelajaran dan pengembangan, serta sistem pengembangan kepemimpinan. Kemudian, engagement process adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa kekayaan manusianya, terutama mereka yang memiliki kompetensi dan kinerja tinggi, serta memiliki keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan. Di dalam proses ini, didesain dan diimplementasikan dengan beberapa sistem human capital, terutama sistem hubungan industrial dan hubungan kepegawaian. Retention process adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh penghargaan yang diberikan perusahaan dapat mengelola kompetensi spesifik yang dibutuhkan perusahaan dan mempertahankan kinerja setiap individu di dalam perusahaan. Di dalam proses ini, didesain dan diimplementasikan beberapa sistem human capital seperti sistem imbal jasa dan sistem kinerja. Terdapat dua kunci dalam pengembangan human capital, yaitu yang pertama, manusia adalah aset yang memiliki nilai yang ditingkatkan melalui investasi. Dalam human capital, hal ini bertujuan untuk memaksimumkan nilai organisasi dengan mengatur resiko.